Assalamualaikum, halo teman-teman. Waalaikumsalam, halo. Udah lama nih gak ketemu, apa kabarnya? Alhamdulillah kita baik. Gimana nih kalian sekolahnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik-baik aja sih, cuma ya agak pusing aja lah akhir-akhir ini. Sama ini saya mah agak ngumpet pas pelajaran sejindo itu loh yang materi Orde Baru. Kalian udah belum sih? Udah. Kalian sebelum tahu gak sih Orde Baru itu apa? Setauku ya, Orde Baru ini terjadi pada masa Soeharto yang latar belakangnya ada Super Semar, bukan sih? Iya bener banget, jadi dulu itu setelah adanya insiden G30 PKI, Soekarno yang nggak bisa lagi buat mengatur keadaan negara, akhirnya dia mengeluarkan Super Semar pada Soeharto, sehingga Soeharto jadi naik menjadi presiden saat itu. Ya. Oh gitu. Selain itu juga pada masa Orde Baru banyak terjadi aksi besar-besaran yang dilakukan masyarakat karena tidak puas dengan kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah Orde Lama. Nah, masa Orde Baru ini banyak yang menarik untuk dibahas. Apa tuh? Ada beberapa sistem Orde Baru, memuat beberapa kondisi seperti politik, ekonomi, sosial, dan yang lain. Mungkin aku mulai dari sisi politiknya dulu kali ya. Wah boleh tuh. Oke. Yang pertama, ada diadakannya pemilu pada tahun 1971. Pemilu 1971 ini berbeda dengan pemilu pada 1955. Dan pada pemilu 1971 ini, pejabat banyak memihak pada Golkar, sehingga pemilu ini dimenangkan oleh Partai Golkar. Oh gitu. Tadi kan kata kamu tuh beda ya dari pemilu 71 sama 55. Iya. Nah, apa itu perbedaannya? Nah, jadi itu perbedaannya, para pejabat pada tahun 1971 itu bersifat netral, sedangkan pada tahun 1955 pejabat bisa ikut untuk mencalonkan sebagai calon partai secara formal. Oh begitu. Terus kenapa Soeharto bisa menjabat selama 32 tahun? Karena Golkar selalu menang selama 6 kali pemilihan, seperti yang aku udah bilang tadi. Oh begitu ya. Nah, yang kedua adanya politik NKK atau DKK. Nah, NKK itu adalah normalisasi kehidupan kampus, serta DKK atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan merupakan sebuah kebijakan dari rezim Orde Baru pada tahun 1977 yang tujuannya adalah agar para mahasiswa tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan serta membatasi kebebasan berekspresi mahasiswa sebagaimana mestinya. Itu tuh kenapa bisa terjadi, Len? Karena awal pemerintahan Orde Baru banyak gerakan mahasiswa yang secara monumental untuk menentang kebijakan pembangunan Orde Baru. Untuk menghindari aksi-aksi tersebut, makin merajalela dari mahasiswa. Maka dari itulah pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya. Paham sekarang. Cuman kemarin tuh saya pas belajar, saya tuh dengar tentang dui fungsi abri gitu deh. Itu tuh apa sih? Nah, dui fungsi abri itu peran ganda dari seorang abri. Selain sebagai kekuatan pertahanan dan amanan, abri juga bisa menjadi kekuatan sosial politik. Nah, benar sekali itu. Selain itu juga ada pada masa Orde Baru Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB. Loh, emang kenapa sebelum Indonesia bisa keluar dari PBB, Jin? Karena saat pemerintah Orde Lama ini, jadi saat terjadi konfrontasi Malaysia, Indonesia tuh nggak setuju. Akhirnya dia mengeluarkan diri sendiri dari PBB. Oh, kok bisa sih Indonesia sama Malaysia bisa musuhan gitu? Konflik ini bermula ketika Inggris mengumumkan rencana pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1961 yang akan mencakup persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia dan Filipina menentang rencana ini karena menganggapnya sebagai bentuk neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Indonesia juga merasa terancam dengan adanya negara baru yang berbatasan langsung dengan Kalimantan. Jadi, Presiden Soekarno itu mengeluarkan deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa seluruh wilayah perairan di sekitar Pulau Nusantara merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Deklarasi ini bertentangan dengan perjanjian perbatasan laut antara Inggris dan Belanda yang ditandatangani pada tahun 1891 yang membagi wilayah perairan di sekitar Borneo menjadi dua bagian. Dengan demikian, Indonesia mengklaim bahwa Sabah dan Sarawak termasuk dalam wilayahnya. Pada 16 September 1963, Federasi Malaysia resmi dibentuk tanpa persetujuan Indonesia dan Filipina. Hal ini memicu reaksi
Soekarno yang menyebut Malaysia sebagai boneka Inggris dan musuh ganyang Malaysia. Soekarno memerintahkan militer dan sukarelawan untuk melakukan infiltrasi dan sabotase di wilayah Malaysia. Konfrontasi ini berlangsung hingga tahun 1966 dengan korban jiwa di kedua belah pihak. Oh, wah. Jadi saya paham deh sekarang, udah ada gambaran lah tentang Orde Baru. Nah, gimana kalau sekarang saya coba jelasin tentang politik luar negeri? Boleh. Oke, saya jelasin sesuai pengetahuan saya ya. Pada saat itu, Indonesia mengalami krisis multidimensi akibat kegagalan pemberontakan G30 SPKI. Konfrontasi dengan Malaysia, penarikan dari PBB, dan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Krisis tersebut menyebabkan terjadi pergolakan sosial, ketidakstabilan politik, kemiskinan, kelaparan, inflasi, dan hutang luar negeri yang membengkak. Itu tuh kayak yang tadi kalian bahas nggak sih? Berarti yang tadi itu masuk ke politik luar negeri dong? Iya, Hal. Dengan adanya hal krisis tersebut, menurut kamu gimana sih cara mengatasinya, Len? Yang mana saya baca ya, dengan melakukan berbagai langkah reformasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu langkah tersebut adalah melakukan normalisasi hubungan dengan dunia internasional dengan mengadopsi kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang telah dicanangkan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1982. Benar tuh Len, dengan demikian politik luar negeri dibilang bebas aktif, berarti bahwa Indonesia tidak akan ikut campur dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri. Tidak akan bergabung dengan salah satu blok kekuatan manapun, tetapi tetap aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara lain demi kepentingan nasional. Ada nggak sih hal kebijakan politik luar negeri yang dibuat? Ada Jen, yang pertama Indonesia kembali ke PBB seperti yang kemarin tadi tuh kamu omongin tuh, kembalinya ke PBB karena semenjak keluar dari PBB Indonesia merasa kesulitan secara ekonomi dan politik dunia. Nah, hal ini tuh mendorong Indonesia untuk bergabung kembali. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura serta memutus hubungan dengan Tiongkok. Pemulihan ini dilakukan dengan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia. Nah, Jen, menurut kamu ya, ada nggak sih dampak ekonomi pada masa Orde Baru ini? Tentu aja ada. Nah, bidang ekonomi itu sendiri terdiri dari yang pertama, membentuk tim ekonomi muda atau kita sebut TEM. TEM berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro dan mikro yang berorientasi pada pasar bebas dan liberasi perdagangan. Yang kedua, menetapkan program stabilisasi moneter. Program ini juga meliputi devaluasi mata uang rupiah, pengurangan subsidi pemerintah, peningkatan pajak, pengendalian anggaran, belanja negara, serta penyesuaian harga-harga barang-barang pokok. Yang ketiga, melaksanakan program pembangunan 5 tahun atau kita sebut juga Repelita yang dimulai sejak tahun 1969. Program ini juga mencakup sebagai sektor seperti pertanian, industri, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan yang lain-lain. Program ini juga berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7% per tahun. Yang keempat, mendorong investasi asing dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengurusi perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Investasi asing berkontribusi dalam peningkatan ekspor devisa dan lapangan kerja. Wah, banyak juga ya ternyata. Nah, ada nggak sih yang kalau misalnya Orde Baru itu dari segi sosial dan budayanya? Wah, tentu aja ada dong, seperti menetapkan Pancasila sebagai ideologi dan asas tunggal bagi seluruh organisasi, kemasyarakatan, dan partai politik, membangun transmigrasi sebagai program untuk meratakan penduduk dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang terpadu dan terjangkau. Sebentar, itu kan tadi kalian sempat nyinggung yang Repelita ya? Itu ada Repelita kan sampai Repelita 6 ya? Iya. Tapi yang berjalan tuh sampai 5 doang. Kenapa? Kenapa tuh? Karena Repelita 6 itu suatu turun kan? Iya, suatu turun. Nah, satu itu
yang saat itu naik sebagai presiden, dia memperbaiki keadaan Indonesia yang lebih kacau itu. Makanya kenapa referendum itu tidak berjalan dengan maksimal. Oke, berarti tadi cuma sampai harusnya ada 6, cuman sampai 5 doang ya. Oke. Sekali. Terus sampai mana kita tadi? Mungkin kesimpulan kali ya dari yang kita bahas apa nih? Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, Soeharto naik karena adanya super semangat. Iya. Yang benar ada kehidupan politik nih. Tadi ada politik NKK sama BKK, ya kan? So, ada politik yang dimenangkan oleh Golkar, ya kan? Terus Ingat. ya betul. Ada fungsi ABRI. Oh ya. Terus ada penghentian populasi Malaysia. Indonesia masuk jadi anggota PBB kembali, memperbaiki hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Terus ada lagi kehidupan ekonomi nih. Tadi ada trilogi pembangunan. Iya itu. Yang tujuan itu ada pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional. Kemudian ada pelita tadi kan, rencana pembangunan 5 tahun. Terus juga ada nih kebijakan sosialnya. Itu Petrus. Enggak. Apa tuh? Petrus tuh kayak penembak misterius. Dia tuh intelnya pemerintah. Penembak misterius. Iya betul. Itu misterius buat apa? Jadi kalau misalnya ada nih yang nyinggung soal orang nih, masyarakat yang nyinggung soal pemerintah ya, saya langsung hilang. Oh, itu kayak yang ini enggak sih yang tadi yang kamu atau lainnya yang bahas ya, yang mahasiswa. Nah, mahasiswa juga kan enggak dibolehin. Iya betul. Protes kan? Betul. Sama jadi Ya gitu lah ya. Jadi terus terakhir nih ya, ada kesimpulannya lagi. Soeharto tuh melakukan pembangunan ya, dia terpusat di Jawa aja. Jadi dia tuh menyebar. Terus itu bukan Jawa doang yang lebih maju lah ya. Betul. Soeharto juga mengedepankan produk lokal. Oke. Ini dulu kita nggak pernah impor beras. Oh iya. Kalau sekarang sih impor beras nggak sih? Iya, Nggak usah dari iya. Thailand gitu. Iya. Juga Soeharto memberikan subsidi pada orang-orang yang ingin membeli rumah. Wah. Jadi yang mungkin kurang mampu gitu di Bali. Soeharto baik ya. Tapi ekonomi itu mengalami fluktuasi karena peristiwa turunnya Soekarno dan saat era Soeharto turun. Jadi naik lagi saat beritanya di PT2. Oke. Ini benar-benar bermanfaat nih bagi saya karena kan sebelumnya seperti yang saya bilang ya, saya agak gak ngerti karena kalau misalnya di sekolah tuh saya agak gak ngerti gitu loh, nggak masuk pelajaran Orde Baru ya. Jadi pas ngobrol sama kalian, oh jadi saya paham gimana sih gambaran Orde Baru ketika itu gitu loh, karena tadi ada dari politik, ekonomi, terus juga ada sosial budaya ya. Makasih banget loh tentang informasinya. Jadi semoga ya besok pas pelajarannya kita langsung ngerti. Amin. Jadi kita sharing-sharing aja. Ya banyak-banyak sharing kayak gini aja kali ya. Oke, mungkin udah kita sampai sini aja kali ya.